Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Butini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran 4. Ya, judul subtema kita yaitu cuaca, musim, dan iklim. Nah, seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, Butini akan memimpin, silahkan anak-anak ikut berdoa dari rumah masing-masing. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan, agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, siapa yang masih ingat? Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai perbedaan cuaca, musim, dan juga iklim berdasarkan waktu. Lalu kita juga sudah belajar mengenai langkah-langkah membuat prakarya. Dan yang ketiga kita sudah belajar mengenai pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, pada pembelajaran 4 kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu kombinasi gerak berjalan, tolakan, berayun, berputar, dan mendarat. Lalu yang kedua kita akan belajar mengenai contoh perilaku-perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Lalu yang ketiga kita akan belajar mengenai keterkaitan antara cuaca, musim, dan iklim di Indonesia. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu langkah-langkah melakukan kombinasi gerak, berjalan, tolakan, berayun, berputar, dan mendarat. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melangkahkan kaki secara bergantian menuju palang. Ya, contohnya seperti yang ada pada gambar. Lalu langkah yang kedua, menolakkan kaki ke atas untuk meraih palang. Ya, jadi yang ditolakkan adalah kaki. Ditolakkan ke atas supaya dapat meraih palang. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu mengayunkan badan ke depan dan ke belakang. Ya, jadi badannya diayunkan. Lalu yang keempat, melepaskan pegangan lalu memutar badan ke arah kanan. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah posisi ketika mendarat. Ketika mendarat menggunakan kedua kaki dengan posisi ditekuk. Ya, jadi kakinya ditekuk lalu kedua tangan lurus ke depan untuk menjaga keseimbangan. Nah, selanjutnya yaitu contoh-contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Yang pertama yaitu mau berbagi dengan anggota keluarga. Ya, berbagi bisa dalam banyak hal. Bisa berbagi makanan, bisa berbagi cerita, dan lainnya.
Lalu yang kedua, membantu anggota keluarga yang membutuhkan bantuan. Ya, ini juga bisa dalam banyak hal, bisa membantu memasak, membantu membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah kerjasama saat membersihkan lingkungan rumah. Ya, jadi membagi-bagi tugas supaya pekerjaannya menjadi ringan dan lebih cepat selesai. Nah, selanjutnya Indonesia ini mengalami 2 musim anak-anak. Ya, kemarin kita juga sudah bahas dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu ada 2 musim di Indonesia, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Ya, untuk kali ini Indonesia sedang mengalami musim hujan. Jadi dalam sehari-hari ini lebih sering turun hujan. Nah, sekarang kita ini ada pertanyaan. Kira-kira kenapa ya Indonesia ini hanya mengalami 2 musim? Nah, jawabannya yaitu karena Indonesia ini dilintasi garis khatulistiwa. Nah, letak tersebut menyebabkan Indonesia sering mendapatkan banyak sinar matahari, sehingga beriklim tropis. Nah, iklim tropis ini yang menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim. Ya, 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, sekarang kita akan bahas keadaan cuaca di musim kemarau. Yang pertama yaitu hampir setiap hari keadaan cuacanya cerah. Lalu yang kedua mataharinya bersinar terang. Lalu yang ketiga suhu udaranya terasa hangat. Ya, karena mataharinya bersinar terang, maka suhu udaranya terasa hangat. Nah, lalu yang keempat, umumnya hanya ada sedikit awan di langit. Bahkan tidak ada awan di langit. Lalu yang kelima, angin berhembus perlahan. Nah, selanjutnya yaitu keadaan cuaca di musim hujan. Yang pertama yaitu hampir setiap hari keadaan cuacanya hujan. Lalu yang kedua, suhu udara terasa dingin karena sinar matahari terhalang oleh kumpulan awan. Lalu yang ketiga, saat hujan disertai petir, angin berhembus kencang. Nah, itu dia anak-anak materi kita untuk hari ini. Nah, sekarang Butini ingin bertanya, hari ini anak-anak sudah belajar apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai kombinasi gerak, berjalan, tolakan, berayun, berputar, dan mendarat. Ya, lalu yang kedua kita sudah belajar mengenai contoh-contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Ya, mau berbagi dengan anggota keluarga, lalu membantu anggota keluarga yang membutuhkan bantuan, dan juga bekerja sama saat membersihkan lingkungan rumah. Nah, selanjutnya kita juga sudah belajar mengenai keterkaitan cuaca dengan iklim. Ya, Indonesia ini berada di garis khatulistiwa yang menyebabkan kita banyak menerima sinar matahari. Nah, karena itu Indonesia ini memiliki iklim tropis. Nah, iklim tropis ini menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Lalu kita tadi juga sudah membedakan perbedaan antara keadaan cuaca ketika musim kemarau dan juga keadaan cuaca ketika musim hujan. Nah, selanjutnya yaitu tugas. Tugas untuk hari ini anak-anak silakan mengerjakan LKS halaman 109 penilaian harian A dan B. Jawabannya silakan langsung ditulis pada LKS. Jangan lupa jawabannya difoto dan dikirim.
Ya, nanti Bu Tini akan periksa satu persatu. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dan lantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran online pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Ya, tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.